Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah senantiasa masih bisa stay di kelas 11 PKJ 1 walaupun kita dalam keadaan hujan-hujanan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan. Coba berdiri dulu semua. Kita periksa dulu kerapihan bajunya. Yang bajunya masih belum dimasukkan, silakan dimasukkan dulu. Setelah dirasa rapi, silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan KM untuk bisa memimpin doa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita baca doa di dalam hati masing-masing sesuai cara kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Selanjutnya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian mohon berdiri. Silakan maju menjadi tempat. Seringnya itu kolaborasi main mobil kolaborasi melalui online, satunya di mana yang satunya di mana. Tapi kalau sudah dahulu, yuk kita collab, kita main nobar bersama, main bareng abah. Itu juga merupakan sebuah kolaborasi. Sebelum dilanjut ke materi pokok, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Hadir Bani, hadir ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Apabila kalian merasa dari materi pembelajaran penting untuk ditulis, silakan tulis di dalam buku catatan kalian. Apabila kalian mau menyimpannya di kepala, di otak kalian juga mangga. Kalau nantinya tidak tertukar dengan memikirkan seseorang, boleh disimpan dalam kepala. Kalau perlu dicatat, silakan catat. Jadi ingat, kita nanti akan berdiskusi kelompok setelah kalian mengamati video pembelajaran dan materi pembelajaran melalui PowerPoint. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan tayangan guru melalui PPT, kalian diharapkan
budaya. Nomor 2, mampu menganalisis manfaat kolaborasi budaya. Nomor 3, mampu menyusun laporan tentang manfaat kolaborasi budaya. Nomor 4, mampu menyajikan laporan tentang manfaat kolaborasi budaya. Nomor 5, melalui kerja kelompok dan tayangan video mampu mengaplikasikan dengan baik perilaku toleransi terhadap keberagaman budaya, tentunya dengan menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, gotong royong, berpendidikan global dan berpikir kritis. Jadi ketika nanti kalian berdiskusi kelompok harus nampak profil pelajar Pancasila itu profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya. Dari ke-6 itu diambil 3 karena kalau Bapak ambil ke-6-nya itu semuanya harus dinilai. Nah Bapak minimalisir menjadi 3. Kalian nanti harus terlihat gotong royongnya dalam pemecahan masalah, dalam berdiskusi, terus berpendidikan global, saling menghargai atas pendapat teman kita nanti pas kerja kelompok. Terus kalian dituntut harus berpikir kritis. Yang keenam, terakhir dapat mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian. Selanjutnya, mari kita simak tayangan video pembelajaran ini tentang kolaborasi budaya. Mari kita simak video pembelajaran. Kolaborasi budaya melalui musik hadir dalam konser Jabar 10 Melbourne Symphony Orchestra di Kota Bandung. Nah itulah tayangan video pembelajaran kita hari ini tentang kolaborasi budaya. Nah Bapak harapkan melalui tayangan video ini, video pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian sedikit paham tentang kolaborasi budaya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, di sini ada sebuah pertanyaan. Tadi harapan Bapak adalah setelah kalian melihat video pembelajaran, kalian bisa sedikit memahami apa itu kolaborasi budaya. Setelah melihat tayangan video barusan, ada yang bisa nggak menyebutkan apa itu tentang kolaborasi budaya, Pak? Kolaborasi budaya adalah sebuah proses kerjasama antar masyarakat untuk mempunyai atau mencapai tujuan yang sama. Bisa diulang? Bisa mengulanginya? Tadi kolaborasi budaya menurut Kang Mulyadi itu apa? Proses apa? Proses kerjasama antar masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Jadi kerjasamanya itu adalah tujuannya untuk saling mengenalkan budaya masing-masing. Nah, apabila kalian kesulitan untuk mengartikan apa sih sebetulnya yang pengertian kolaborasi budaya itu, untuk memudahkan kalian cari dulu apa pengertian dari budaya, apa pengertian dari kolaborasi, sehingga nanti kalian mudah untuk mengartikan apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi budaya. Ini pengertiannya. Pengertian kolaborasi adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu atau kelompok yang berkeinginan untuk saling berbagi partisipasi secara penuh dan saling menyetujui. Kalau pengertian budayanya adalah menurut KBBI adalah pikiran, mulai dari pemikiran, akal budi, akal kita, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah, dan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Tetapi saya pun
singkat, padat, dan jelas. Nah, ini secara singkat pengertian dari budaya atau pengertian dari kolaborasi budaya adalah kerjasama antar individu maupun kelompok yang mewakili berbagai aspek budaya yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, secara singkat kolaborasi budaya itu bisa diartikan kerjasama antar individu maupun kelompok yang mewakili berbagai aspek budaya yang ada di Indonesia. Contohnya adalah seperti yang kita lihat di video pembelajaran tadi. Itu merupakan kolaborasi budaya seni antara budaya Sunda dengan Australia. Itu sudah mancanegara, berarti memperkenalkan budaya Indonesia melalui budaya seni itu mengenalkannya sudah sampai ke mancanegara atau Australia. Itu merupakan sebuah kolaborasi juga. Kenapa di Indonesia memiliki beragam budaya? Selain daripada Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, ras, dan agama. Makanya tidak heran jika Indonesia memiliki beragam budaya. Jadi, kolaborasi budaya juga bisa diartikan sebagai suatu wadah untuk menyatukan keberagaman budaya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan lagi setelah kalian melihat video pembelajaran, materi pembelajaran yang baru saya tayangkan. Pertanyaannya adalah seperti apa sih bentuk kolaborasi budaya dan apa manfaat yang dipetik dari kegiatan kolaborasi budaya dari seni. Nah, salah satunya kalau ada pertanyaan seperti ini, seperti apa sih bentuk kolaborasi budaya? Itu bisa dilihat contohnya dari seni tadi. Nah, yang kedua manfaatnya untuk apa? Artinya dengan adanya kolaborasi kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang saling memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi. Salah satunya tadi katakan ini bisa dilihat dari seni. Ini adalah kita mengenalkan budaya bisa melalui pentas seni. Dengan adanya pentas seni ini tentunya kita bisa mengenalkan budaya. Nah, ini sedang melakukan pentas seni. Gambar ini sedang melakukan pentas seni budaya. Seperti yang kita lihat di sini, selain daripada pentas seninya yang ditampilkan atau yang diperkenalkan, di sini kita bisa lihat budaya berpakaiannya. Ini sedang pentas seni, kita bisa juga melihat budaya pakaiannya. Ada yang memakai seperti ini, ada yang pakai adat Sunda. Ini budaya apa nih? Pakaian apa? Papua. Nah, di sini adalah bentuk kolaborasinya itu ada di sini. Yang kedua, upacara kemerdekaan di istana. Tanpa kita sadari, dalam kegiatan upacara kemerdekaan yang dilaksanakan di Istana Negara itu menampilkan budaya-budaya, semua budaya yang ada di Indonesia. Dari berpakaiannya, dari parade kebudayaannya. Jadi masing-masing dari masing-masing provinsi itu menampilkan parade kebudayaan, menampilkan keseniannya, menampilkan budaya berpakaiannya. Dan ingat, kesenian tradisional yang ada di Indonesia itu, tarian tradisional yang ada di Indonesia itu sebanyak 3.000 tarian tradisional. Sungguh sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Negara Indonesia paling banyak, paling kaya, paling benar dengan budayanya, dengan sukunya, dengan agamanya. Seperti yang kita ketahui, agama pun kita ada berapa agama yang ada di Indonesia? Nah, dari mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu.
disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaat dari kolaborasi budaya itu satu, memperkenalkan budaya kita. Seperti contoh tadi di video pembelajaran itu mengenalkan mengenalkan tarian tradisional Sunda kepada negara Australia. Yang kedua, mengenalkan alat-alat musik yang ada tradisional yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, yang intinya secara garis besar kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun yang ada di masyarakat sekitar. Nah, tentunya masing-masing kampung pun memiliki keberagaman budaya. Sudah mengetahui antar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya itu adalah sama dengan kebiasaan. Munculnya sikap toleransi dalam satu kelas ini karena kita sudah memahami kebiasaan-kebiasaan seseorang. Si Billy biasanya dah sering kabur gitu, apa suka kabur pas mata pelajaran Bapak pun sudah memahami tentang Bapak selalu toleransi kepada Kang Billy karena sudah tahu sikapnya itu atau kebiasaan keseharian dia seperti itu. Cara mengatasinya seperti apa? Selalu mendapatkan toleransi. Yang terakhir, meminimalisir konflik. Anggaplah SARA itu merupakan sebuah budaya. Kalau kita belum mengetahui budaya-budaya orang lain, tentunya kita selalu nyinyir. Nah, nyinyir tersebut akan mengakibatkan sebuah konflik. Misalkan budaya Jawa dilihat oleh kita sebagai suku Sunda. Nah, materi pembelajaran PPKN tentang kolaborasi budaya yang dibimbing oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita waktunya diskusi kelompok. Silahkan kalian bikin kelompok terlebih dahulu. Silakan selamat mengerjakan tugas diskusi kelompoknya. Silakan kalian diskusikan satu, menurut kalian kenapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya, seperti apa bentuk kolaborasi budaya, dan apa manfaat yang didapat atau yang dipetik dari kegiatan kolaborasi tersebut. Nomor dua, budaya apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan bagaimana cara menunjukkan budaya yang ada di Indonesia. Silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian dan kalian bisa melihat referensi materi pembelajaran di HP ya. Dirapikan seperti silakan untuk selanjutnya, silakan kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Enggak, kalau khusus silakan, berarti kelompok satu silakan masuk ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya.
sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Ramdan. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya. Pertanyaannya yaitu apa manfaat kolaborasi budaya yang ada di Indonesia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya, karena manfaat dari kolaborasi budaya yaitu kita bisa saling mengenal antara budaya kita dari budaya yang lain dan budaya yang itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Semoga kalian puas dengan jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, untuk selanjutnya 1 jam lebih sudah proses pembelajaran kita sudah melewati. Nah, sekarang Bapak ingin menguji pengetahuan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, baik melalui lewat video pembelajaran ataupun PowerPoint text yang sudah Bapak tayangkan. Nah, sejauh mana pengetahuan kalian sesudah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, silakan kalian kerjakan soal PG sebanyak 5 soal, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah semua silakan dikumpulkan. Terima kasih atas kerja kalian mengisi soal-soal evaluasi pengetahuan. Dan sekarang waktunya menyimpulkan pembelajaran di siang hari ini dengan materi pembelajaran hari ini adalah kolaborasi budaya. Apa yang kalian dapat? Coba kalian bisa menyimpulkannya pembelajaran hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran ini, saya dapat lebih tahu apa itu kolaborasi budaya dan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bisa kalian menyimpulkan bareng-bareng? Dengan adanya budaya atau dengan adanya kolaborasi budaya, kita bisa menyimpulkan mengenalkan, saling memperkenalkan budaya. Terus apa lagi? Meningkatkan sikap toleransi, meminimalisir konflik, dan mengembangkan kreativitas kita. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dengan adanya kolaborasi kita mendapatkan manfaat. Salah satunya adalah kita bisa saling bertoleransi antar budaya dan kita bisa saling meminimalisir konflik. Itulah tujuan pembelajaran kesimpulan pembelajaran kita di siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa sebelum pulang berdoa dulu terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya dengan mengutamakan berdoa menurut kepercayaan
sebelum pulang? Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dipersilakan boleh keluar dan yang mau sholat dulu. Setelah itu boleh. Tapi pulangin jangan kasih tahu ke teman-teman. Boleh pulang kan? Pulang aja masing-masing. Terima kasih, silakan.